Bagaimana caranya supaya orang mau kita ajak bermain hipnotis, kita ajak menjadikan partner untuk praktek hipnotis untuk pertama kali. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya. Nah, jadi oke. Jadi caranya kita Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi di channelnya Bujang Pras ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, atau mungkin yang sudah belajar atau mungkin sudah belajar di pelatihan-pelatihan hipnotis yang lain, atau mungkin sudah belajar di pelatihan hipnotis bersama saya, mungkin bagi teman-teman yang kesulitan ketika akan mencari orang yang akan kita ajak praktek. Nah, di sini saya akan memberi tahu bagaimana sih cara kita supaya kita itu ketika ketemu dengan orang itu mau kita ajak hipnotis. Nah, karena sebenarnya setiap orang yang kita temui, itu adalah orang yang akan kita ajak praktek. Nah, pertanyaannya, apakah orang itu mau kita ajak praktek? Nah, karena ketika kita sudah menguasai materinya, ketika kita sudah menguasai ilmunya, nah kita nih sudah belajar nih hipnotis, misalkan kita udah tahu ilmunya. Tapi ketika kita praktek, ketika kita akan mencari partner atau kita akan ajak target bermain hipnotis, nah mungkin itulah kesulitan yang dialami ya ketika seorang praktisi hipnotis pemula akan melakukan praktek. Nah, walaupun sebenarnya semua orang itu yang kita temui adalah semuanya itu adalah target, atau semuanya itu adalah orang yang bisa kita hipnotis, tapi tidak semua orang itu mau kita ajak hipnotis. Karena misalkan kita ketemu orang, terus kita langsung oke, kita bermain hipnotis. Nah, tentu saja orang itu ketika kita ajak bermain hipnotis tentu saja akan menolak, tidak mau. Nah, bagaimana caranya supaya orang mau kita ajak bermain hipnotis, kita ajak menjadikan partner untuk praktek hipnotis untuk pertama kali? Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih caranya. Nah, jadi oke. Jadi caranya kita main secara halus. Artinya memain secara halus itu kita jangan langsung kita ngomong bermain hipnotis, tapi kita mungkin bisa yang pertama mungkin kita bisa ajak bermain pura-pura lupa. Nah, mungkin bisa secara halus juga, karena ketika orang kita ajak main game, nah tidak ada alasan orang untuk menolak kita ajak main game, karena orang lebih seru ya, lebih senang ketika kita ajak bermain game. Nah, mungkin di video-video saya sebelumnya juga sudah ada ya, ketika saya praktek ketemu orang di luar, ketika saya bermain hipnotis, saya ajak bermain pura-pura lupa. Nah, kemudian cara yang kedua bisa dengan cara bermain sulap, atau mungkin kita tunjukkan keahlian kita. Apa sih keahlian kita? Contohnya saya di video saya sebelumnya kan saya ada ya beberapa video saya yang sebelum saya bermain hipnotis, saya bermain sulap terlebih dahulu. Nah, karena kenapa? Ketika kita menunjukkan sesuatu yang kita misalnya punya kelebihan, kita tunjukkan kepada orang, misalkan dengan sulap atau apapun, orang lebih kagum, heran, dan penasaran. Nah, ketika orang penasaran atau kagum, oke, Mbak atau Mas, nah, mau tahu nggak caranya? Oke, misalkan mau dong. Nah, kalau mau gini, syaratnya Mbak harus fokus ya, coba tangannya gini. Nah, kita bisa pakai dengan jari lengket itu. Oke, syaratnya fokus ya Mbak, fokus, ikuti kata-kata saya. Nah, karena itu dia sendiri yang minta. Nah, kan dia penasaran kan, pengen tahu. Oke Mbak, kalau misalkan Mbak pengen tahu caranya, misalkan saya di video saya sebelumnya saya menggunakan dengan trik kartu ya, menebak kartu. Nah, oke Mbak, kalau mau tahu caranya, syaratnya Mbak harus fokus dan ikuti saja kata-kata saya. Oke. Nah, di situ kan target sendiri yang mau. Nah, setelah target mau, nah disinilah kita masuk
permainan hipnotis kita masuk. Oke, tangannya seperti ini Mbak. Fokus ya Mbak. Ikuti kata-kata saya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga mungkin bisa dengan cara, biasanya kalau saya di jalanan ya, atau misalkan ketemu dengan orang yang apa namanya, yang nggak dikenal ya, mungkin saya bisanya seperti ini. Oke ya enggak? Kalau tangan Mbak atau Mas itu bisa ngangkat sendiri tanpa digerakkan. Ya enggak lah, nggak percaya. Oh, sebenarnya bisa Mbak, karena di setiap tubuh manusia itu ada kekuatan yang tersimpan yang luar biasa. Mau tahu nggak caranya? Mau tahu nggak? Oh, misalkan mau. Oke. Ketika target sudah mau, ya bisa digunakan yang namanya free induksi, yang tangan ke atas memegang balon itu ya. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar di pelatihan saya, mungkin skripnya ada di bukunya ya. Di buku itu ada. Jadi kita menggunakan yang namanya trik free induksi yang tangan megang balon itu. Oke. Tutup matanya Mbak atau Mas, tutup matanya, kemudian bayangkan di tangan Mbak itu ada sebuah balon udara yang sangat besar sekali, dan sekarang rasakan tangan Mbak itu semakin lama semakin ringan dan semakin terangkat ke atas. Nah, skripnya ada ya bagi teman-teman yang sudah belajar di pelatihan saya, ada di buku Rahasia Hipnotis. Oke. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara edukasi. Nah, gimana? Maksudnya gimana? Nah, gini, misalnya kita ketemu dengan orang, oke, gini, Pak, Mas, sebenarnya hipnotis itu kalau Anda tidak mau, ya nggak bakalan terjadi. Jadi hipnotis itu sesimpel itu Mbak. Kalau Mbak ya nggak mau, ya hipnotis nggak terjadi. Kalau Mbak mau, ya hipnotis terjadi. Contohnya seperti ini Mbak. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan Mbak menolak nih ya, Mbak menolak ketika saya ajak bermain hipnotis. Oke, sekarang tanya gini Mbak. Nah, tangannya gini. Mbak kan menolak ya, atau Mas menolak ya. Oke. Hitungan ketiga nanti, tangan Mbak menjadi besi atau menjadi baja yang sangat keras. Nah, Mbak kan menolak ya. Menolak ya. Oke, menolak. Hitungan ketiga nanti, tangan Mbak menjadi besi baja. Oke, berarti kalau besi baja nggak bisa dibengkokkan. Nah, hitungan ketiga nanti, tangan Mbak nggak bisa dibengkokkan. 1, 2, 3. Nah, orang pasti bakal bisa ketika dia bengkokkan itu bakal bisa. Karena kenapa? Karena dia menolak. Pasti akan berhasil. Dia akan berhasil membengkokkan tangannya. Nah, bisa kan, Mbak? Nah, itu karena Mbak menolak. Jadi hipnotis itu simpel, Mbak. Kalau Mbak nggak mau, ya hipnotis nggak terjadi. Jadi nggak usah takut. Nah, kecuali kalau Mbak mau, misalkan saya kasih contoh lagi, Mbak. Saya kasih contoh lagi, misalkan Mbak mau bersedia saya hipnotis, misalkan. Mbak bersedia misalkan ya, berarti Mbak mengikuti kata-kata saya. Oke, sekarang tanya gini Mbak, bayangkan tangan Mbak itu menjadi benda yang sangat keras dan sangat sulit untuk dibengkokkan. Nah, disitulah yang trik kedua itu sebenarnya disitulah permainan hipnotis kita masuk. Itu ya beberapa cara ya. Karena memang kalau misalkan kita langsung to the point, mengajak orang atau target, langsung kita ajak bermain hipnotis, bagi kita seorang praktisi hipnotis pemula yang baru akan belajar hipnotis, pasti akan tidak mau dan kesulitan. Orang nggak bakalan mau. Nah, bagaimana orang supaya mau, ya kita gunakan dengan cara-cara halus gitu. Cara-cara halus, dan kita juga menggiring secara halus target ke kondisi hipnosis. Nah, oke, mungkin itu ya sedikit sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar, hipnotis, ya baik itu dari pelatihan manapun, dan bagi teman-teman yang khususnya yang sudah belajar di pelatihan saya, yang baru praktek, silahkan dicoba. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya bersama saya Bajang Pras. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment,